Sebentar Yerusalem, sebentar saya minta waktu sebentar. Yang dibilang sama si Song tadi hadis Bukhari nomor 304 ya. Benar nggak Song? Ya. Ya benar, itu benar. Ini masalah haid yang dibahas di hadis ini, masalah haid. Kenapa nggak bisa bilang otak perempuan setengah? Saya baca. Loh, kok baca itu? Kok baca baik-baik kami coba baca, coba baca baik-baik, coba. Otak lu memang otak Kamu selangkangan. di sini. Coba buka, baca baca selangkangan. modal congor. Orang lu Gini makan hati-hati. otak, ternyata hadis itu berbunyi tentang head. Jadi otak lu memang di selangkangan. Jadi ya kalau Yesus itu juru selamat, itu memang Yesus ini juru selamat bagi iblis-iblis dan Yesus ini adalah iblis. Kita pakai data ya. Sebentar ya. Yesus ini iblis. Iblis ini saya pakai data ya. Nah, di sini Yesus ini katanya juru selamat. Nah, betulkah Yesus juru selamat? Ternyata kalau kita bisa bicara di 1 Korintus 5 ayat 15, Yesus itu minta jadi juru selamat karena minta tolong sama iblis. Yesus itu rajanya iblis. Nah di sini dibacakan datanya ya di sini. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis, setan. Sehingga binasa tubuhnya agar apa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah kalau Kristen dibilang diselamatkan, memang betul. Ya yang menyelamatkannya iblis. Ini agar apa? Agar tuh supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini iblis. Jadi Yesus itu memang iblis, makanya dia menjanjikan kelihatan beri keselamatan gitu ya. Nah di sini kenapa saya bilang Yesus ini adalah iblis? Karena di sini di Wahyu dijelaskan di Wahyu ya. Ini rupanya nih Wahyu nih. Ini iblis ini ya. Di Wahyu nih. Nih, kalau roh itu tidak bisa digambarkan ya, tetapi di Wahyu di kitab mereka ini, kitab dongeng ini kelihatan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua ini berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Roh bisa digambarkan. Nah itu kalau kita melihat bahwa kenapa mereka bisa menggambarkan roh, karena tadi itu ajaran iblis. Kita baca Wahyu 12 ayat 1. Di sini iblis lebih hebat, lebih mulia daripada Yesus. Yang seperti tadi itu Yesus aja minta tolong agar diselamatkan pada hari Tuhan kepada iblis. Nah di sini kita baca di Wahyu 12 di perempuan dan naga nih. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7, bertanduk 10. Nah iblis itu lebih hebat, kepalanya 7. Nah Yesus ini iblisnya tuh berkepala 1, bertanduknya 7. Nah ini iblis lebih hebat daripada Yesus. Iblis lebih hebat daripada Yesus karena apa? Dia bertanduk 10 loh. Keren loh. Nah ini kalau di gambaran ini, nah di sini ya, inilah Wahyu ya. Makanya kamu bilang bisa diselamatkan. Betul. Dalam keselamatanmu adalah iblis yang menyelamatkan kamu. Seperti itu. Makanya Yesus ini akan datang sebagai juru selamat. Karena apa? Karena kalau kita bicara tadi itu, dia minta tolong kepada iblis. Nah diselamatkan dari mana? Bukan keselamatan masuk surga. Diselamatkan masuk neraka. Karena Yesus ini tidak ada di surga, tapi nyangkut di neraka yang saya sampaikan tadi. Yesus itu nyangkutnya di neraka, bukan di sorga. Makanya nanti berbondong-bondonglah kalian akan diselamatkan pada hari Tuhan oleh iblis. Tentunya iblis menyelamatkan kemana? Diselamatkannya bukan ini karena prank kalian ini. Di sini pakai kalimat diselamatkan. Kalau iblis itu tentunya ke neraka. Jadi tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Aku dong. Silahkan. Aku dong 3 menit. Ya ditanggapi dulu dong. Tunggu ntar habis ini nanti dia Oke, habis ini itu ya.
Oh, saya tanggapi ya. Itu Ya, Smito. diserahkan kepada iblis. Jadi di ayat 1 Korintus 5:1 yang dimaksud itu Lalu kenapa diserahkan Yesus kepada ini lebih rendah dari iblis. binatang, anjing, babi, dan Diam dulu Anggur Asam. Kau itu seperti nabimu nggak pernah mau diam. Gini, 1 Korintus 5 ayat 1 dikatakan di sana bahwa bahwa orang-orang yang dimaksud diserahkan kepada iblis adalah orang-orang yang melakukan pencabulan. Mereka sudah mengaku Kristen tetapi melakukan pencabulan, berbuat cabul, menjadikan istri ayahnya sebagai istrinya. Itulah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Kristen. Mereka itulah yang diserahkan kepada iblis. Dan orang-orang ini sekalipun mereka sudah mengetahui bahwa mereka melakukan cabul, di ayat 2-nya mereka sombong. Jadi sifat sombong ini adalah sifat hakiki yang ada pada iblis sehingga diserahkan kepada iblis. Jadi akhirnya orang-orang ini akan menderita dalam kekuasaan iblis di dunia. Tetapi pada akhirnya orang-orang ini menurut pendapat Paulus akan diselamatkan. Kenapa? Karena mereka akan bertobat. Mereka akan bertobat bukan pada akhir nanti, tapi pada saat mereka akan menemui Thank you, ajal. Vera. Itulah pendapat Paulus. Jadi diserahkan kepada iblis. Setiap kejahatan di dunia ini pelakunya adalah iblis. Jadi Tuhan di dunia ini tidak melakukan kejahatan. Itu di 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Orang-orang ini yang diserahkan kepada iblis, Dalbo. Jadi kami Sabar, orang Bang Dalbo, dikit lagi, Kristen 1 menit lagi. tidak pernah mempercayai bahwa orang benar itu diserahkan kepada iblis. Yang diserahkan adalah orang-orang yang tetap melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Dan jika mereka tidak bertobat, mereka akan binasa masuk neraka. Itu seperti Muhammad. Muhammad juga akan masuk neraka. Dan sudah dinubuatkan kalian Islam tidak akan ada seorang pun dari Islam yang tidak akan pernah memasuki jahanam. Dan itu tertulis di Quran. Dan itu yang tertulis di Quran tidak seorang pun bisa membantahnya. Itu adalah peringatan buat kalian. Udah 3 menit habis. Lanjut Sueb. Gimana Sueb? Ada. Yang? Ya, lanjut Sueb. Oke, terkait dengan tuduhan diracun, logikanya, ketika Rasulullah memakan daging domba itu, kambing itu, ya, itu kan beberapa tahun kemudian baru wafat, ya kan? Tetapi orang yang makan bersama dengan Rasulullah langsung wafat. Berarti dalam hal ini, secara logika, Rasulullah sama sekali tidak wafatnya. Ini penyebab dari wafatnya Rasulullah itu bukan karena diracun. Tetapi orang yang makan bersama dengan Rasulullah itulah wafat karena diracun. Jadi terbantahkan, ya. Jadi jangan framing kalian. Kalau cuma sirah nabawiyah di sini tumpah-tumpah. Oke, nah terkait dengan ayat yang dipakai oleh, saya tekankan tambah lagi yang ini apa namanya, ayat yang dipakai oleh Bang Anggur Asam tadi. Kenyang dengan data kalian hari ini, ya. Dalam 1 Korintus pasal 5 nomor togel yang kelima, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dalam original teksnya yang berbahasa Yunanos Termos Spermatos Rasamentos, ya, kenyang dengan data kalian hari ini. Paradonai ton toyoton to satana setan eis olet pron tes sarkos inato pnuma sote ente emera tau kurio yeso satana diserahkan oleh setan. Makan itu data, ya. Nah, terkait dengan diracun, ya, katanya Tuhan ketika disalib, ya, dikasih cuman minuman murahan. Di mana itu tertulis? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 19 nomor 29 dan 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka minuman bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam original teksnya, kenyang kalian dengan teks hari ini. Terimalah kenyataan.
Ya, skeus hon ekaito oxos meston hoide plesantes apogon oxos kai usopo peritentes prose negekan hauto to otomati hote o 11 to oxos ho yesos eipente lestai kai klinas tes kevalen paredoken to pnuma. Nah, ada kata oxos di situ. Yang dimana kalau kita melihat teman-teman, ya, jangan mau ditipu oleh terjemahan karangan Salim Baraya. Oh, mohon maaf, nggak bisa gitu cara mainnya. Nah, gini. Jadi gini, ya. Nah, vinegar, sour wine mixed with water, a common drink of Roman soldier. Cuka, anggur, yang dicampur dengan air, yang dimana sebuah minuman murahan yang diminum oleh tentara Romawi. Katanya Tuhan turun ke bumi cuma minum minuman kelas murahan. Cemen kali, nggak jadi kita jadi Kristen hari ini. Cuka anggur, ya, jelas pada Yohanes pasal 19 nomor 29 dalam Bible Hub. Ini bukan kulit bungkusan Oreo, ya. Bible Hub bukan makanan ringan. Gitu, ya. Hoxos Oke, 3690. selesai. Ya, lanjut. Oten. Silakan. Siapa yang mau ngomong? Song apa Suwito? Mas, gua lagi beli makan, bentar. Bentar. Oh iya, Suwito. Suwito. Ya. Kau song apa saya song? Saya, Oke. bentar lagi di luar kan. Iya, memang Yesus mati diracun. Yesus datang, dia berkata bahwa dia datang untuk menderita dan mati, lalu bangkit lagi. Poinnya dia memang harus mati, dan dia bangkit kembali. Begitu memang benar, sesuai apa yang tertulis, seperti itu. Lalu pertanyaan saya, yang tentang racun di Khaybar, harusnya Bapak tahu bagaimana penderitaan dia. Di dalam hadis dikatakan, seperti dipotong-potong urat nadiku, hai Aisyah. Kamu harus baca itu. Juga dikatakan, bahwa jikalau aku bohong, maka urat nadiku terpotong-potong. Maka terjadilah seperti itu. Itu berarti digenapi apa yang dia katakan bahwa dia itu adalah pembohong, nabi palsu. Jadi terjadi seperti apa yang dia digenapi itu. Bahwa dia berasas, matinya dia seperti uratnya terpotong-potong, yaitu dia teracun. Dan itu matinya membusuk 3 hari, tidak bangkit lagi, tidak seperti Yesus yang sudah bangkit lagi, dan juga para nabi lain. Bahkan Elia dia naik ke atas surga, Henok naik ke surga. Saya tanyakan, junjungan kalian ini punya kuasa apa? Ya, tidak dikatakan lagi bahwa dia di surga atau diberitakan kepada, oh dia memberikan keselamatan kepada umat-umatnya. Ternyata dia mati sia-sia, tidak ada tidak ada kebaikan apa-apa di dalam hidupnya itu. Yang ada setelah dia mati, pengikutnya perang, bunuh-bunuhan, bahkan cucunya aja disembelih. Apa gunanya punya pemimpin seperti ini? Apa yang kalian harapkan? Coba. Terima kasih, udah. Saya lagi di luar, gak enak ngomongnya, nanti kedengeran orang-orang. Tadi itu yang diserahkan kepada iblis. Saya udah dikatakan dari Bagian saya ya. kepada iblis itu orang-orang berdosa Oh, Oten lagi, yang silakan. melakukan perzinahan yang dengan sombong. Dan jadi di ayat 5-nya dikatakan diserahkan kepada iblis untuk dibinasakan tubuhnya. Jadi yang dibinasakan itu tubuhnya, tetapi rohnya rohnya apa? diselamatkan jika dia bertobat di dalam nama Tuhan. Jadi itu aja, kalian nggak usah bolak-balik fakta. Itulah, ya. itulah Dikit iman lagi, kami. belum sampai 5. Oh, belum. Jadi, Ya, habis. wahai para umat Islam, jadi Oke, sudah habis sebenarnya nabi waktunya. kalian itu dipotong aortanya. Oke, jadi ini ya, itu saya bilang penekanannya bahwa Yesus itu adalah iblis sendiri ya. Dia tidak akan memberi keselamatan karena apa? Yesus itu ada di neraka. Ini datanya. Jadi kalau kamu melihat, oh ada banyak orang melihat Yesus ke surga, itu pembodohan itu. Zaman segitu kok bisa lihat orang dari bawah lihat ke surga, itu apa itu? Pembodohan itu. Nah di Matius 5 ayat 25, Yesus berkata, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini Yesus loh. Nah di sini, apa kata jahil di sini? Nah jahil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bodoh.
atau tidak tahu. Nah, ternyata di sini Lukas 24:25 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Yesus nyangkut di neraka. Nggak ada di surga. Kamu cek sana, pergi ke surga, tidak akan ketemu. Tapi kalau kamu masuk neraka gampang. Gampang. Nah, Yesus ini ada di neraka ya, tidak ada di surga. Itu kena prank kamu. Nah, kemudian kita lihat, kenapa kalian ini akan dicampakkan ke dalam neraka? Ini Matius 13:42. Semuanya, lihat, tanpa kecuali di sini, akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan kertakan gigi. Boro-boro dia di sorga, mencret dia di neraka. Sekarang ini kekal Yesus ini. Ini loh datanya, pakai data. Dicampakkan itu ke neraka. Yesus ini gosong di neraka sekarang, angus. Nah, di sini di Yohanes. Oh, oke, kita lihat di sini ya. Nah, di sini kalau bicara Yohanes sebentar, kita lihat ya. Oke, kita lanjut. Tentang ini, Yesus ini kalau berbicara Yohanes 1, pada mulanya firman itu bersama-sama Allah, seharusnya diganti itu, bukan firman. Pada mulanya batu. Batu itu bersama-sama dengan Tuhan, dan batu itu adalah Tuhan. Karena di sini kisah para rasul, Yesus ini adalah batu. Kalian itu menyembah batu. Jadi Yohanes 1:14 seharusnya batu itu telah menjadi Yesus. Makanya Yesus ada di neraka. Dia itu adalah pelaku seks bebas. Yesus itu nantinya itu sesama jenis dia lakukan seks di sorga itu. Dia tuh cabul, keturunan cabul, nanti bercabul riak lagi di sorga. Makanya kenapa sekarang kalau kalian lihat di Shopee, ini harga Tuhanmu sangat rendah sekali, lihat. Patung Tuhan Yesus Kudus merah 15 cm 50.000. Rendah sekali. Oke, habis. Aduh, lebih rendah apa nih? Coba di Shopee kamu cek harga habis. Tuhan Yesus itu berapa. Ya, lanjut. Lanjut, siapa? Song atau Suwito? Ya, Kasih koten. Bang Hos, salam Bang Hos itu. Iya, salam. Oke, Melati, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Bang Dalbo. Enggak Bang, silahkan lanjut. Kalau mau diturunin juga aku pasrah Bang. Ya, lanjut. Ayo Ten. Kasih koten. Halo, ginilah kalian tidak memahami Quran kalian. Di surat Maryam ayat 71 dikatakan di sini, wa in minkum ila wariduha kana ala robika hatmani wa makokuya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalian itu tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak akan pernah memasuki neraka jahanam itu. Itu adalah fakta. Jadi kalian gimana ya? Waktu Muhammad itu, waktu dia mau mati, dia itu dipelukan Aisyah. Dia takut mati. Itulah fakta. Dia berada Puan Aisyah karena takut mati, takut terhadap dosa-dosanya sampai menangis keringatan. Itu diriwayatkan oleh Aisyah sendiri. Sehingga waktu dia saking menderitanya, dia mengatakan, aku masih merasakan, itu di riwayat hadis itu, aku masih merasakan sakit seperti aorta saya terpotong oleh racun yang saya makan di Khaybar. Artinya Nabi kalian itu mengalami penderitaan menyakitkan karena racun. Itu akibat dosanya yang dia tanggung. Dan akhirnya Nabi kalian itu mengalami Ya, ntar instruksinya habis ini biar selesai itu dulu adalah narasi baru fakta. gantian. Kemudian kita lanjutkan ya mengenai keniscayaan umat Islam masuk ke neraka. Itu adalah niscaya. Tidak ada seorang pun ulama Islam menolak keniscayaan ini bahwa kalian umat-umat Islam akan masuk ke neraka. Dan pada akhirnya kalian akan memiliki satu kesempatan saja. Kesempatan itu adalah melalui jembatan Sirat yang terdiri dari 7 helai rambut.
Artinya di neraka itu hanya ada 7 helai rambut naik ke surga. Dan itu saya kasih tahu ya, kalian yang umat-umat paling merasa berakal. Kalian bentangkan Datanya mana? 7 helai rambut. Datanya mana bisa dihadirkan datanya kita bisa lihat. Kaki kalian aja di atas 7 helai rambut itu akan putus. Jangan dibiarkan. Artinya tidak ada harapan sama sekali. Datanya bisa diberikan datanya open cam, datanya diminta. Wahai para umat Islam, sadarlah. Nggak bisa, ini penyesatan ini. Penyesatan, pembelokan sekaligus fitnah. Ya, Kalau nanti kita habis ini. Kamu tunjukkan. Kamu mau Nanti ini Pak izin saya ya kalau setelah ini lanjut. Saya mau tunjukkan bahwa ulama-ulama kalian mengatakan bahwa kalian hanya memiliki kesempatan lewat jembatan sirat. Dan jembatan sirat itu hanya kesempatan kalian untuk masuk Dia jannah. datanya mana? Dari tadi ngobrol mulu, ngomong mulu, bacot itunya. Iya, kalau datanya saya bukain dulu, tapi ini saya perlu waktu. Tapi untuk selanjutnya saya akan bukain ke kalian. Saya akan kejar. Bahwa kesempatan kalian itu sama sekali tidak ada untuk masuk surga. Statement kan saya kejar terus itu. Dan kalian tetap akan di neraka jahanam sampai akhirnya. Pembelokan, fitnah ini. Oke, habis siapa yang mulai? Jeru dulu apa Dalbo? Saya sebentar saja 1 menit saya bantah semua data-datanya itu dan mempertegas narasi anggur asam. Dan pertama, Anda perlu catat 3 Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Artinya orang-orang yang terkutuk ini kekal di api neraka. Dalilnya di mana? Di Matius 25:41. Orang-orang terkutuk nyala ke dalam api neraka yang kekal telah tersedia untuk iblis. Itu di Matius 25:41. Itu bantahan saya, penegasan untuk anggur asam tadi membawa satu data bahwa Tuhan kalian itu kekal di api neraka. Jadi kalau Anda mau masuk neraka, melihat Tuhan Anda, ya silakan masuk neraka. Dan perkara tadi dalil dia bawa di Al-Imran tentang di Maryam ya, tentang dan tidak seorang pun yang diantara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhan adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Artinya ayat ini bercerita seluruh manusia termasuk orang-orang Kristen. Dan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa yang dibiarkan di sini? Tentu orang-orang Kristen yang telah menyekutukan Allah. Orang-orang yang bertakwa tentu umat Islam. Kenapa saya katakan umat Islam? Umat Islam ketika Yesus mengajarkan 2 ketetapan hukum. Yang pertama, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kami mengikuti. Ya, kami mengikuti bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, sedangkan Kristen kan menuhankan Yesus, tentu menyekutukan Allah. Maka Anda nanti disepak di Matius, kita pakai data Matius 7:22-23. Coba, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Hadisnya berapa sih? Gue tanya juga dalam bahasa Inggris, show me which words that you saying that the woman have heart brain. Show me which diction. Sebentar Yerusalem, sebentar saya minta waktu sebentar. Yang dibilang sama si Song tadi hadis Bukhari nomor 304 ya. Benar nggak Song? Ya. Ya benar, itu benar. Ini masalah haid, yang dibahas di hadis ini masalah haid. Kenapa bisa bilang otak perempuan setengah? Saya baca. Kau baca itu. Kau baca baik-baik. Kami coba baca baik-baik. Coba. Otak lu memang otak selangkangan. Di sini. Coba baca selangkangan. Orang lu katanya otak. Ternyata hadis itu berbunyi tentang head. Jadi otak lu memang di selangkangan.
Eta Iya, ke. saya bacakan. Ada, Saya ada. bacakan. bukan Diam begitu. dulu. Gimana mau baca kalau kalian ngomong semua? Tutup semua, mut. Dengar Ayo ini. baca. Hadis Bukhari nomor 304. Ini kan yang Oten bilang perempuan Islam otaknya setengah. Kalian dengar ya. Telah menceritakan kepada kami. Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami. Dalam kurung Wuhaif telah menceritakan kepada kami dalam kurung Mansur dari ibunya dari Aisyah. Seorang wanita Ansar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya aku bersuci dari haid? Kenapa kau bilang otakku Bukan, setengah salah di sini? itu palsu kali. Palsu Bukan ini. itu, makanya sekarang sudah Bang Dalbo diganti-ganti. dibukain Bang Dalbo. Saya Iya, ada di Di sini. hadis berapa Saya kan? Di hadis sini berapa tulisannya karena beda. berisik? Di hadis Hadis berapa? Bukhari Di sini 304. tulisannya beda. Bang, Di sini Tiga. tulisannya kalau beda. ada Tunggu dulu, saya nggak dengar. Ribut. 04. hadis 064. Bukhari Tunggu. 304 katanya tadi saya buka ini hadis Bukhari Tiga. Saya catat dulu. 304, 304. Bang. Oke. Di sini begini lah, gini ya. Saya baca Apa kalian asal? banyak Ini melaknat kumpulan dan hadis mengingkari dari kebaikan. ilmu Islam. Saya buka dari ilmu Islam, bukan dari ilmu Oten ya. Dengar. Congor. Sembarangan Dengar ya bilang guys, perempuan Islam kalau setengah ngomong otaknya. masalah hadis atau Quran itu yang punya otoritas bukan Kristen yang menjelaskan, nggak Lanjut, boleh. Bang, buka Bang. Bukhari. Kau mau Bukhari bohong lagi Bang Billy dari tadi itu Islam bukan dulu, kitab mereka. baru Gini, Bukan gini. kitab mereka. Ini Ada aja, Bang ini Billy. hadis. Kau itu nggak fair, Bang Hadis. Billy. Ini hadis saya pakai. Di sini aplikasinya ya. Iya, hadis Bukhari. Itu hadis Bang. yang mana lagi? Weh, Jangan hadis ini Anda sudah protes. banyak yang Tidak, saya kamu makanya pakai aplikasi dia hadis. lihat di Arab Ini. Saudi ini, Dibaca. edit nih. Tunggu dulu. 2.500 hadis Ini. diganti dihapus-hapus. Tutup dulu. Tunggu dulu. Di sini kan? Di hadis sini kan? Ini masih ada Iya, Itu masih ada Bang, dalam bahasa di hadis Inggris. mana? Bahasa Di sini. Indonesia Iya, udah benar, ganti-ganti. Oke, kita masuk. Ting. Nah, ini hadis berapa? Masih ada pakai Iya. yang bahasa Inggris coba. Diam dulu kau. Bahasa Inggris aja kok nggak bisa, sosokan lo. Ini kalau hadis asli itu Bang, dengarkan Bang. Ini jelas anaknya, begini modelnya itu kalau hadis Iya, menceritakan ini hadis. Ini Kan nih. saya baca. Betul, nggak ada yang salah. Itu ada sanadnya ya, ada sanadnya Ada ya. persanak. Ini hadis Iya. asli. Sahih Bukhari 304 telah menceritakan Iya. kepada kami. Muslim bin Ibrahim berkata telah menceritakan kepada kami. Ini Wahib. Wahib telah menceritakan baca kepada Arabnya kami. di atas. Begitu. Aduh. Kalau hadis itu punya sanak Dari nyambung. mana itu kau ambil itu? Aduh. Intinya Itu sudah lu tuh diedit kesandung itu, karena diedit otak lu itu. arahnya ke Kau kanan edit. dulu. Ini Lu aplikasi ngomong hadis. ternyata hadisnya berbicara tentang menstruasi. Iya, Betul. dasar otak-otak. Bodoh, botol, congor lo. Di sini izin dulu ya, izin dulu saya sambungkan teman-teman saudara-saudaraku ya, walaupun sahabat-sahabat dari Kristen, saya paham Anda terguncang. Di sini seorang wanita Ansar bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya aku bersuci dari haid? Dia bertanya, di mana? Narasi Anda mengatakan wanita itu otaknya setengah. Makanya Bang, jangan mudah dibohongi. Aduh. Seperti Paulus membohongi Anda. Itu loh. Nah, di dalam Aduh. Islam itu walaupun di Yahudi itu dia punya sanak. Aduh, kau lihat Kok adu Saudi jawabnya Arabia adu? itu Gimana ada jawabnya sudah adu? Ini belum 500 Anda hadis. belum dituspol. Kalau Banton, kalau Anda nanti ya mau mengatakan adu nanti di Wahyu. Ketika Anda dituspol adu, itu di Wahyu 19 nomor 7 nanti di situ Anda katakan adu. Itu. Oke, jadi gini, ketika ada mengatakan perempuan itu setengah otaknya, berarti cacat. Demikian Termasuk ibu pula. kalian, ibu kamu nih, ibu kamu cacat otaknya setengah, itu kan nggak boleh begitu. bukan saya yang berbicara di sini. Ya di mana ayatnya nggak ada tadi tuh? Itu sudah dijelaskan. Aduh. Itu hadis tentang menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bang Billy. Pikiran aku dong, aku mau tunjukkan data. Emang itu si Suito itu atau IWGTNT itu memang otaknya selangkangan. Jadi pada saat terlintas soal selangkangan, maka dia membawa narasi hadis soal otak perempuan. Padahal hadis itu berbunyi adalah permasalahan menstruasi yang berasal dari selangkangan wanita. Jadi otaknya dia itu otak selangkangan. Ya, kita coba swab. Ada yang mau disampaikan swab? Data-data. Oke. Sekarang kita lihat data kitab siapa yang dimana isinya berisikan selangkangan. Siap, pegangan sambil senyuman, jangan nangis ya. Siapkan popok ya, biar nggak nangis. Nah, oke, kita siapkan popok ya, wahai Kristianos. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat di dalam saya minta waktu 7 menit aja. Yang pertama Matius pasal 21 ya. Nomor kupon yang ke-31. Nah, nice. Wih, cakep kali ini weh. Aduh, mana pulpen? Perhatikan, tempelkan mata ke layar saya baru di screenshot ya, biar pintar walaupun dikit. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendolong kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Om Billy bisa ganti sebentar? Udah azan asar ini di tempatku. Sorry. Om atau Om J ambil alih dulu Om J. Nanti aku lanjut ya, setelah aku lanjut. Oke. Kita sapa dulu ini Nabi palsu. Halo Nabi palsu. Iya. Kristen apa Islam Nabi palsu? Ya, saya non-muslim. Non-muslim, oke. Theodor? Yap. Islam, Kristen? Alhamdulillah saya Islam. Oke, jadi ada tiga sebenarnya tadi itu keluar tadi. Dua Kristen, jadi selainnya Islam. Oke, jadi tadi tuduhan yang dikatakan bahwa otak perempuan itu setengah. Ada Al-Bukhari jawabannya. Al-Bukhari 2464. Oke, silakan Anda buka datanya soal otak setengah itu perempuan. Oke, aku tampilkan ya. Ya. Termasuk ibu Anda ya, berarti. Ini ya, kita baca ya. Kutuki Islam, ngapain kami menyamakan ibu kami? Telah menceritakan kepada kami, langsung aja ya. Dari Nabi Bukhari bersabda. nomor berapa? Bentar, Bukhari nomor berapa? Bukankah kesaksian seorang wanita Sabar, sama Bukhari dengan nomor berapa? setengah Bukhari nomor berapa? kesaksian? Ini nih. 2464. 2464. Silakan dicek teman-teman. Sohih. Doib. Kita cek sahihnya. Doib. Ya, doib pula di bawah dia. Ya, doib jangan dibawa lah. Nih, doib. Doib pesan nggak bisa dibawa. Aduh, kacau banget gua yang tahu. Hadis goib itu nggak bisa dibawa. Derajat, lihat derajatnya, lihat. Itu derajatnya, itu doib itu. Kamu tahu nggak bahwa itu doib itu iya, apa? derajatnya doib. Nih. Bentar. Nih. Doib. Oke, Doib baca. ya. Doib. Oke, baca teks Arabnya ya? baru kita baca. Doib ya. Iya, doib kan? Doib ya. Oke, baca oke. Langsung ya ke bawah ya. Loh, jangan langsung baca Arabnya dong. Oh, gue orang Indonesia, gue bukan orang Arab. Lah, gimana? Nggak bisa begitu. Indonesia ini. Lo nggak bisa Gue orang begitu baca Indonesia, Arabnya lo kayak Arab aja kalau lo mau ngomong bahasa Arab. Lo nggak bisa gitu. Kalau nggak lo gue kick. Ya, ini kan udah terjemahkan ini. Iya nggak. Billy, gue udah baca Billy, gue udah baca tidak ada kata otak setengah di situ. Nih. Billy, gue udah baca Billy, gue udah baca nggak ada tulisan di situ otak setengah Billy. Ya udah. Billy,
Billy, tidak ada. Gua udah baca tidak ada otak setengah, tidak ada kata diksi. Itu nggak ada otak setengah, itu tuh nggak ada di mana dong? Itu siapa? Itulah Itu tanda keluaran setengah siapa? Siapa yang mengeluarkan akalnya. hadis itu? Konsekuensi Berbeda. Itu persaksian. Persaksian bukan otak, woi itu, woi baca Itu persaksian. Nabi yang berkata, Apa hubungannya dengan otak setengah? Setengah akalnya, akal itu termasuk pemikiran ya. Di mana tertulis setengah akalnya? Di mana? Nih. Nina, di mana setengah tulisannya? Itulah tanda setengah akalnya. Jeda. Di mana setengah akalnya? Billy, lu terjadi pembiaran. Kalau kayak begini terjadi Itu, mana itu akalnya? kan Nggak ada kesaksian. tidak ada, gua udah baca, Tidak tidak ada ada yang satu kata, menentang. satu diksi pun, Apa? Kan tidak ada kita satu buka diksi ini. pun mengenai Itulah. setengah otak, tidak ada satu diksi pun. Itulah Nabi Tidak Bangsa, ada satu coba. diksi pun. itulah Yang tanda 304 setengah bukan Tidak Nabi ada Bangsa. satu diksi. akalnya. Itu akal Billy wanita konsekuen itu sama lu setengah. punya Yang komitmen, 304. konsekuen sama lu punya komitmen. Apakah Lu bukankah konsekuen sama lu punya komitmen tadi, Billy? sama dengan setengah persaksian seorang Nih. laki-laki? Para wanita Benar menjawab itu. benar. Persaksian perempuan itu Gagal. setengah laki-laki. Gagal kick. Beliau Gagal melanjutkan kick. ini laki-laki melanjutkan itulah kick. tanda Itu setengah doib ya Gagal kick. Allah. Itu doib nggak bisa ditanggungjawabkan akalnya ya, itu. jelas ya. Syaratnya Nih, nggak nyampe. Gagal Siapa yang kick. menjabarkannya? Gagal. Gugur Billy. jelas ya, jelas ya, perempuan itu Gugur, Billy. Billy komitmennya apa Billy? Billy. Billy. akalnya ya. Billy komitmennya apa Billy? Akal ya. Nih. Belum ada komitmen. Billy komitmennya apa Billy? Belum ada Itulah komitmen. tanda setengah. Benar, dia udah buka open. Dia Itulah menunjukkan. tanda Kalian kan nyari. setengah. Diam kau mau WG, diam kau Wanita WG. setengah. Oke. Sekarang kita tanya kepada orang-orang Islam yang mempunyai atau mengimani kitab Itulah tanda tafsir ini. setengah Silakan. akalnya. 304 juga begitu. Ya, kita tanya dulu kepada yang punya otoritas. Silakan, Theodor. Iya, kenapa kok nggak tanya dari tadi bahwa kami juga punya otoritas di Alkitab? Kok nggak fair, Bang Billy? Ya mana kau nggak punya otoritas Torah? Nggak punya. Torah itu Yahudi. Kami udah punya, kami kan Kristen. Nggak ada kau punya otoritas Torah. Oh, itu. Aja. Bang Bil itu gini ya Bang Bil ya. Matius. Kalau dia bawa hadisnya namanya doib itu tidak ada yang bisa dilanjutkan untuk dijelaskan. Karena namanya doib itu bersifatnya lemah dan sanadnya tidak sampai. Enggak. Itu Tadi sahih, sahih. bodoh. Sahih tadi. Kok Tadi baca sahih. sahih? Kok itu Oke, gimana kita sahih kok? Enggak, makanya kita periksa dulu. Periksa dulu. Mata lu nggak Ini loh bisa. teman-teman, ini kan kita orang Islam. Jangan kalian sok tahu gitu. Kasih ke orang Islam belum Saya juga punya menerangkan. Alkitab, Saya saya juga Anda. nggak mengatakan begitu. Selagi masih bisa dibaca, Bang Billy, itu hak kami untuk menerjemahkan. Nggak bisa punya kalian nggak punya hak menerjemahkan. Loh, jangan Al-Quran. terjemahkan Alkitab Bagaimana? kalau gitu. Jangan terjemahkan Nggak bisa. Alkitab. Loh, Nggak bisa jangan- kalian menerjemahkan jangan Al-Quran hanya dengan otak sepihak, kalian. Bang Orang Billy. kalian Kalau disuruh kamu- baca teks kalau asli kamu aja mau nggak bisa. fair, jangan sepihak. Loh enggak, kalian membaca teks asli aja nggak bisa. Bagaimana kalian tuh udah Loh. kalah satu langkah. Teks asli Enggak, kalian tidak nggak bisa ada baca. masalah di situ. Emangnya Lah, mereka masalah. paham kalau saya baca Quran? Mau nggak saya bacain Quran? Mereka paham nggak? Nanti dulu. Apa dia bilang tadi? Jangan terjemahkan. Orang kita bacain aja terjemahan kok gimana sih? Loh, kalian nggak bisa melarang kita menerjemahkan, memahami Quran karena itu sudah tertulis. Kau bilang jangan terjemahkan Alkitab kami. Loh, Nah, bagaimana jangan kita mau menafsir terjemahkan orang yang kita baca Alkitab ini kami. terjemahan? Kalau kalian nggak mau diganggu Alkitab kalian, Bego. jangan nafsir Alkitab kami. Oke, kalau kita aku tunjukkan ya tanpa aku Yang tafsir. menafsir Ya itu coba Bang bukan tampilkan Tadi datanya Bang gitu. ini. Bang Suhaib. Ada. membacakan. Oke, kita tunjukkan data tanpa ada kita tafsir, tanpa ada kita kurang-kurangi dan tanpa ada kita tambah-tambahi. Sepakat? Malah ketawa. mulut di bawah. Sepakat. Ya kau memang otakmu penuh kau. Nggak apa-apa. Kau kan Terus ke gigi dulu nak. Dia mentertawakan kebodohannya sendiri di hadapan netizen. Oke, nah sekarang kita lihat di dalam. Nah, di sini dikatakan dalam Matius pasal 21 nomor 31, saya ulangi ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir kata Yesus kepada mereka. Titik 2 koma pembuka, berarti ini perkataan Yesus bukan perkataan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos.
dalam original teksnya tadi yang saya baca tadi terjemahan karangan penerbit Salembaraya 12, tis ekton duo epoiesen to telema to patros legausin hau toho protos legay hau tois ho Yesus amen lego humin hoti hoi telonai kai ai pornai. Nah, ada kata pornai proagosin humas eisten basilean toteo, perempuan yang pornai. Seperti apa itu pornai? Nah, mari kita lihat di sini. Nah, nanti kita lihat di sini ya, perempuan-perempuan yang agak pornai. Ntar, HP-nya lagi lalot. Nah, ya sip. Nah, ini Babel Hub. Ini book yang berbicara bukan orang Islam ya. Ini jadi situs ini suka makan B2, makan guguk, ibadahnya hari Minggu, Sheffield Dance sama Harlem Shake. Ya, kata 4204 dari kata porne. Ya, nah ini dikatakan a woman who sells her body for sexual uses. Para wanita yang suka menjual tubuhnya untuk digunakan sebagai prot-prot. Ya, nah properly a prostitute, a harlot. Nah, any woman indulging in unlawful sexual intercourse, whether for gain or for lust. Jadi perempuan yang suka melaksanakan kegiatan prot-prot ya untuk sebuah keuntungan dan juga dia suka melanggar hukum dan juga sebuah untuk memenuhi hasrat seksual. Ya. Nah, dalam Matius pasal 21:31. Jadi Matius 21:31 itu perempuan yang suka menjual tubuhnya untuk kepentingan prot-prot dan juga ketika dia melaksanakan kegiatan prot-prot itu dia melanggar hukum demi mencari sebuah keuntungan dan memenuhi hasrat seksual. Nah, seperti contoh dalam Ibrani 11:31 kita lihat ada perempuan. Jadi dalam kerajaan Theos itu yang masuk duluan kerajaan Theos itu perempuan-perempuan sandal yang suka menjual tubuhnya untuk kepentingan prot-prot dan juga mencari keuntungan, alias LNT. Jawab sendiri dalam hati ya. Nah, dan juga dalam Ibrani pasal 11 nomor 31. Karena iman maka Rahab perempuan sandal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, di sini dia. Kenyang kalian di sini. Pistei Rahab porne ho ya. Sunapoleto tois ataite sasin dexamen tos kataskopos met eirenes. Raab porne. Raab itu perempuan yang porne. Jadi seperti contoh yang masuk dalam kerajaan Theos lebih duluan itu seperti contoh Raab dan perempuan-perempuan sandal yang suka menjual tubuhnya untuk kepentingan prot-prot dan juga mencari keuntungan untuk memenuhi hasrat seksual. Raab itu perempuannya kayak gimana sih? Nah, di sini dia. Ntar ya, kita lihat di sini perempuan Raab itu dia kerjanya apa sih? Raab itu ini profesinya apa sih? Nah, kita lihat ya. Nah, Raab di dalam sumber kekristenan, Rahab dalam sumber kekristenan itu dia kerjanya apa sih? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ya. Nah, ini situsnya orang Kristen ya, suka makan B2, makan guguk, ibadahnya hari Minggu, Harlem Shake, joget-joget, Sheffield Dance. Nah, Rahab nama seorang perempuan baca sendiri ya. Nah, Rahab pekerjaannya apa ini? Waduh. Rahab kurang jelas ya, aku jelas. Itu Rahab pekerjaannya PLCR. Ya. Waduh, tanya Bang Bill itu Rahab gimana tuh Bang Bill? Itu orang Israel loh yang diselamatkan dari Rahab itu. Bukan di Torah cuy, di Ibrani pasal 11 nomor 31. Om Billy nggak beriman kepada Ibrani masalahnya. Rahab itu di kota Yeriko. Gitu, Yeriko ya. di mana Jadi, waktu diserang sama orang ya. Jadi ya dalam Israel. kerajaan Theos itu isinya perempuan-perempuan yang suka menjual tubuhnya untuk mencari keuntungan dan untuk memenuhi hasrat seksual dan juga untuk melaksanakan prot-prot. Seperti contoh Rahab dalam Ibrani pasal 11 nomor 31 kitabnya orang Kristianos Inonos Permatos Resamentos. Rongka